Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa kabar gembira sekaligus peringatan bagi seluruh umat. Seperti Nabi dan Rasul sebelumnya, Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan mukjizat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat adalah kemampuan luar biasa dari Allah untuk para nabi dan rasulnya. Mukjizat dapat digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi atau kerasulan seorang rasul. Selain itu juga dapat melemahkan lawan-lawan atau musuh-musuh yang meragukan kebenaran nabi dan rasul. Dari sekian mukjizat tersebut, yang paling istimewa adalah kitab suci Al-Quran. Namun, banyak dari kita yang tidak mengetahui mukjizat apa saja yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW selain kitab suci Al-Quran. Salah satu mukjizat Rasulullah SAW terjadi ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat di kota Madinah sedang menggali parit atau disebut Khandaq. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah mukjizat Rasulullah SAW yang jarang diketahui oleh umat Islam saat ini. Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, kaum muslimin pada zaman dahulu banyak mengalami masa peperangan. Hal tersebut terjadi karena banyak dari kaum musyrikin yang menyerang kaum muslimin karena mereka tidak terima dengan adanya agama Islam dan tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah peperangan di masa Rasulullah SAW, terdapat salah satu perang yang sangat bersejarah, yakni Perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau tahun 627 Masehi. Perang Khandaq adalah perang antara kaum muslimin Madinah dan pasukan sekutu yang terdiri dari kaum Yahudi dan kaum Quraisy. Perang Khandaq juga disebut dengan Perang Azab. Perang ini menggunakan strategi membangun parit yang mengelilingi Madinah untuk menghindari serbuan langsung dari pasukan musuh. Strategi ini diusulkan oleh sahabat Nabi SAW, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, untuk menghadapi kekuatan besar pasukan sekutu. Pada saat itu, bangsa Arab tidak pernah memakai strategi tersebut sebelumnya, sehingga strategi pembangunan parit untuk menahan pasukan musuh cukup berhasil. Rasulullah SAW memimpin pasukan Muslim Madinah, sedangkan pasukan sekutu dipimpin oleh Abu Sufyan. Pembuatan parit dilakukan oleh Rasulullah dan masyarakat Madinah di sebelah utara kota Madinah selama 6 hari. Selain itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengamankan wanita, anak-anak, dan orang tua dalam benteng selama perang berlangsung. Ketika kaum muslimin sedang membuat parit inilah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, yang diberikan melalui mukjizat Rasulullah SAW. Kisah mukjizat Rasulullah ini diceritakan dalam hadis riwayat Muslim. Setelah berlangsung beberapa hari kaum muslimin membuat parit, pasokan makanan saat itu tidak sebanding dengan jumlah pasukan yang ada. Kemudian ada dua sahabat Nabi yang kelaparan sebab sudah 3 hari tidak ada makanan. Mereka berdua pun menyiasati dengan mengikat batu besar menggunakan tali di perut-perut masing-masing. Cara itu dilakukan agar perutnya tertekan sehingga rasa lapar tidak begitu terasa. Kemudian, para sahabat pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah bahwa mereka kelaparan. Dua sahabat tersebut pun mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami lapar sudah 3 hari tidak makan. Selama ini, mereka hanya minum air dan beberapa butir kurma. Jika tidak ada kurma, mereka pun hanya minum air saja." Mereka pun mengangkat baju dan memperlihatkan perut mereka yang diikat tali dan batu kepada Rasulullah SAW. Tadi sangka, Rasulullah pun melakukan hal yang sama. Bahkan, jumlah batu yang diikat di perut Rasulullah sedikit lebih banyak. Jika para sahabat saat itu mengganjal perutnya dengan mengikat 2 batu besar di perut mereka, sementara Rasulullah mengikat 3 batu di perutnya. Saat itu, sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu melihat kejadian tersebut. Jabir merasa sedih melihat Nabi kelaparan. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk meminta izin kepada Nabi untuk pulang menemui istrinya. "Ya Rasulullah, izinkanlah aku pulang ke rumah," ujarnya. Tanpa bertanya, Rasulullah pun mempersilahkan Jabir untuk pulang. Ketika sampai di rumah, Jabir menceritakan kepada istrinya tentang Rasulullah yang kelaparan.
Jabir bertanya kepada istrinya apakah ada makanan lebih untuk diberikan kepada Nabi. Istrinya pun menjawab bahwa tidak ada sisa makanan. Kemudian istrinya memberi ide untuk menggiling 1 syak gandum atau 2 genggam tangan orang dewasa dan menyembelih kambing kecil milik Jabir. Sembelihlah anak kambing ini, nanti aku akan buatkan kari dan roti dari 1 syak gandum. Ajaklah Rasulullah SAW dengan 3 atau 4 orang sahabatnya untuk makan bersama, ujar istri Jabir. Istri Jabir tidak menyarankan untuk mengundang banyak orang karena makanannya pasti tidak cukup. Hal itu pun langsung disampaikan oleh Jabir kepada Rasulullah, namun Rasulullah justru melakukan hal tak terduga. Beliau SAW naik ke atas batu dan memberi pengumuman kepada pasukan muslim untuk mendatangi jamuan makan di rumah Jabir. Jabir pun terheran karena mengetahui bahwa makanan yang ia siapkan tidak cukup untuk semua pasukan kaum muslimin. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Jabir, "Pulanglah dan temui istrimu dan jangan kalian sentuh makanan tersebut," ujar Rasulullah. Jabir pun menyampaikan pesan tersebut kepada sang istri. Sang istri pun kaget ketika mengetahui bahwa akan datang 1000 orang termasuk Rasulullah ke rumahnya. Lalu istrinya memarahi Jabir karena merasa Jabir tidak menyampaikan pesannya untuk tidak membawa orang lebih dari 3 atau 4 orang saja. Akan tetapi Jabir mengatakan bahwa ia sudah menyampaikan pesannya kepada Rasulullah. Setelah itu sang istri pun bertanya kepada Jabir, "Apakah ada pesan dari Rasulullah?" Jabir menjawab, "Ya, untuk tidak menyentuh makanan tersebut sebelum Rasulullah datang." Kemudian ada sebanyak 1000 orang yang datang ke rumah Jabir, termasuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lalu Rasulullah langsung mendoakan makanan tersebut. Kemudian ia meminta kepada istri Jabir untuk memanggil para perempuan di kota Madinah yang bisa membuat roti dan adonan gandum. Ia juga menugaskan Jabir untuk mengatur para tamu yang masuk ke rumahnya, sementara Rasulullah sendiri yang akan menyedokkan kari kambingnya. Mukjizat Rasulullah SAW langsung terlihat. Adonan roti diambil sedikit demi sedikit, tidak berkurang. Ketika diambil 1 cuil, maka adonan roti itu kembali seperti semula. Begitupun dengan kari kambing yang disendokkan oleh Rasulullah. Setelah semua pasukan muslimin selesai makan, Rasulullah memerintahkan untuk membagikan makanan tersebut untuk semua warga di kota Madinah. Makanan tersebut tidak berkurang sampai semuanya tercukupi, termasuk untuk keluarga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Subhanallah, sungguh menakjubkan mukjizat Rasulullah SAW. Sahabat muslim, itulah kisah mukjizat Rasulullah SAW yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pertolongan Allah melalui Rasulullah yang bisa memperbanyak makanan ketika umat muslim dilanda kelaparan yang saat itu sedang membuat parit dalam perang Ahzab. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.